Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 9, Tuhan yang beri kesukaan. Tuhan yang beri kesukaan, hormat-Mu kami nyanyikan. Ketika masuk rumah-Mu, Tuhan sertai umat-Mu. Sepanjang hari kami memohon berkat kasih-Mu. Selama hidupku ya Tuhan, setiaku ku janjikan. Di dalam rumah-Mu kami berdoa padamu. Rahmat-Mu kami masyurkan ke seluruh dunia ya Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami dapat datang kembali ya Bapa untuk beribadah ke rumah-Mu yang kudus ini, memuji, memuliakan Tuhan. Kiranya Engkau oleh Tuhan yang mengurapi ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca responsoria kita yang diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Kitab Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepada kami. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari tita-tita-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi
marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 61, barang siapa dengar. Janjinya, barang siapa mau selamanya tahan, barang siapa mau terima hidup kekal, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah, Allah Bapa kita panggil yang sesat, mari barang siapa Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk berdoa syafaat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan, kebaikan kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Allah yang kami muliakan, kami puji, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus Allah penolong kami. Kami berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan. Kami telah mengagungkan nama-Mu. Kami telah memuji Tuhan. Dan tiba saatnya ya Tuhan, pada saat ini kami akan berdoa syafaat kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan juga kami mendoakan bangsa negara kami Tuhan. Khususnya pimpinan bangsa negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil, dan seluruh kabinet yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa negara kami ini. Gubernur, wali kota, bupati, dan sampai pimpinan kami yang terendah Tuhan. Berkati, berikan hikmat akal budi kepada Tuhan.
sehingga mereka bisa memimpin rakyat bangsa negara kami takut akan Tuhan dan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terkhusus ya Tuhan, kami memohon dengan segala kerendahan hati kami kepada Tuhan untuk tim penanganan wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kami hanya memohon belas kasihan Tuhan, lawatan Tuhan, urapan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan para pimpinan kami di dalam menangani wabah COVID-19 itu Tuhan dengan tepat, dan juga wabah itu segera berlalu dari bumi Indonesia, sehingga perekonomian kami Tuhan bisa segera pulih kembali, karena dampak daripada COVID-19 sangat luar biasa Tuhan. Kami hanya bisa memohon belas kasihan Tuhan serta urapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada Tuhan terutama keamanan bangsa negara kami Tuhan. Berkati Tuhan sehingga rakyat Indonesia dengan tentram, dengan damai antara satu dengan yang lain. Melalui kedamaian itu juga nama-Mu diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami dengan rendah hati juga mendoakan gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia, baik wilayah 1, 2 dan juga Kota Persiapan. Kami mendoakan para bisop, para DS, para pendeta, para guru Injil, calon guru Injil, supaya diberkati Tuhan, karena kami yakin dan percaya semua adalah Tuhan telah pilih dan mereka untuk menyebarkan kabar baik di seluruh Indonesia pada umumnya Tuhan. Kami menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan di dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Terkhusus juga Tuhan kami mendoakan Gereja Metodis Indonesia Sungai Yordan, hamba Tuhan, majelis, speaker, CLS, guru sekolah minggu, dan seluruh aktivis gereja. Kiranya semua bersatu padu di dalam melayani Tuhan dan juga bersatu padu untuk menyukacitakan Tuhan. Begitu juga Tuhan panitia pencalon dalam pemilihan majelis periode 2020-2022. Berikan hikmat sehingga mereka bisa memilih pelayan-pelayan Tuhan dengan sukacita dan semua itu diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan anak-anak yang akan mendaftarkan pada perguruan tinggi negeri. Tuhan, anak-anak-Mu yang telah lulus daripada tingkat menengah, berkati mereka sehingga mereka mendapatkan perguruan tinggi yang terbaik untuk mempersiapkan masa depannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga mendoakan jemaat-Mu yang sedang lemah fisik karena sakit. Opung Polha Borosianipar, Bapak B. Pangaribuan, Ibu Theodora Simbolon, Ibu Mary Tiur Samosir, Bapak Binsar Panggabean, Bapak Samuel Sirait, Bapak B. Napitupulu, Ibu B. Boro Panjaitan, Bapak MSH Sialagan, Bapak Hasudungan Sianturi. Berkati Tuhan, jamah Tuhan, sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh Tuhan dan bisa beraktivitas seperti setia kala. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang dalam pemulihan Tuhan, Bapak Sahat Raja Guguk, Bapak Simon Panggabean, Bapak Nelson Lumbantoruan, Bapak Mayor Silalahi, Ibu Haminar El Tobing, Ibu Raya Sianipar, Ibu Rita Dolok Saribu Borosinaga, Ibu Pininta Mauli Obusunggu Buru Manulang, Bapak R. Sitompul, Ibu Dea Situmeyang Buru Marpaung, Bapak Milton L. Tobing, Ibu Marianum, Bapak Christopher Hutapea, Bapak Pananggangan Sinaga, anak kami Rahel Nadea, Bapak W. Simanjuntak, Bapak Johnson Simanjuntak,
Ibu Lisda Simanungkalit, Bapak Sahata Hasiholan Sihite, Ibu Sondang Tambu Bolon, Ibu Endang Surti Untari Silitonga, Bapak Maruli Manulang, Ibu Ruliana Siahaan, Ibu Anita Emma Sihombeng, Abraham Hasibuan, Ibu Renova Siahaan. Kami membawa orang-orang yang kami kasihi yang sudah dalam pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, sehingga mereka semua bisa sehat seperti sedia kala, bisa beraktivitas, bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, dan juga mengagungkan nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati mereka semua, sehingga mereka akan bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena semua telah Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mendoakan, merindukan keturunan jemaat-Mu yang merindukan keturunan, yang mengandung juga Tuhan berkati, yang merencanakan pasangan hidup, yang sudah waktunya Tuhan juga kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik dan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa kepada Tuhan khusus jemaat-Mu, jemaat GMI Sungai Yordan, yang merindukan pekerjaan juga Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga mereka semua juga mendapatkan pekerjaan yang terbaik, dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Begitu juga Tuhan, di dalam pelunasan pastori kami yakin dan percaya, tangan-Mu yang penuh berkat akan memberkati semua kami jemaat-Mu, dan kami bisa melunasi tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mendoakan misi pos pelayanan GMI Pandohop Palangkaraya. Kami yakin dan percaya ini pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia, sehingga semua itu berjalan dengan baik. Kabar sukacita, kabar keselamatan bersebar di Kalimantan, khususnya di Palangkaraya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, syukur kami, permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Kita mengumpulkan persembahan sebagai nats pembimbing diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najar-Mu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil kita mengumpul persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Rohani Metodis nomor 137, Tuhanku berkat-Mu limpah. Bila titiknya menimpa
Juru selamat di sokongan dalam kehidupanku. Yesus dalam aku. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan terus memelihara dan menolong kami, memberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hidup kami hingga saat ini. Tuhan, terima kasih jika pada saat ini dalam ibadah online ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Biarlah seluruh persembahan kami, persembahan umat-Mu, dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sudah mempersembahkannya. Berkat Tuhan, tangan kasih Tuhan, urapan Tuhan, dan lawatan Tuhan nyata atas kami, menolong dan memberkati kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sudah mengumpulkan persepuluhan. Tuhan berkati mereka berlipat ganda, berkati kesehatan, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, dan penuhi janji atas dan firman-Mu atas mereka. Dan setiap persembahan-persembahan yang dipersembahkan oleh umat-Mu, biarlah kuasa kasih dan lawatan Tuhan nyata atas mereka. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa dan berserah untuk jemaat Tuhan yang mempersembahkan bunga altar. Kami doakan buat keluarga Ibu Lucy Simamora dan Christopher Rogo Vanikael Simajuntak. Tuhan yang memberkati mereka, yang menolong mereka, dan sebagaimana bunga ini indah menghias shelter Tuhan, biarlah segala keindahan surgawi nyata dalam hidup mereka, memberkati dan mengurapi mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Opu Abed Simamora Borari Tonang, Darren Marbun, Ibu Renopa Sihaan, Ibu Yuli Dwi Lestari Sumurangkir, Christopher Rogo Vanikael Simajuntak, Ibu Siti Girsang Nyonyahu Tapea, Bapak Wilmar Hutauruk, Bapak Timbul Siagian, Brooklyn Marcelo Hasiholanta Girsang, Albert Julius Liawan, Natasha Kristo Gabriela Samosir, Guru Solplip Leonard Piu, Bapak Perlindungan Simajuntak, Bapak Alfredo Panjaitan. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang memberkati dan mengurapi mereka. Dengan bertambahnya usia, bertambahlah hikmat mereka, kasih mereka kepada Allah, dan bertambah-tambahlah cinta mereka kepadamu. Urapan-Mu, pemeliharaan dan pertolongan-Mu sempurna atas mereka. Dengarkanlah doa mereka di sepanjang hidup mereka. Kami berdoa buat keluarga jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka di bulan Juli. Bapak Desman Piverto Sipahutar, Ibu Erni Lawati Tan, Bapak Mangasisi Sutrisno Simajunta, Ibu Lastri Rotua Huta Barat, Bapak Tony Tampu Bolon, Ibu Roida Panjaitan, Bapak Ricky Brownhill Pangaribuan, Ibu Yuni Damayanti Tampu Bolon, Bapak Milton Lumban Tobing, Ibu Anita Emma Syombing, Bapak Odi Oktovani Yudasian, Ibu Nancy Manurong, Bapak Dedies Nadiak, Ibu Seprina Borwari Tonang, Bapak Usdek Simajuntak, Ibu Flora Boru Napitupulu, Bapak Goari Joso Simamora, Ibu Elefri Boru Manurong, Bapak Oktian Pangaribuan, Ibu Rosita Hermawati Simatupang, Bapak Christopher Hutapia, Ibu Kris Santi Boru Silitonga. Tuhan, Engkaulah yang telah mempersatukan keluarga ini, dan biarlah Tuhan mereka senantiasa hidup dalam kasih-Mu, semakin hari semakin menikmati kasih di dalam Tuhan. Urapi, tolong, dan lindungilah mereka. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh harapan dan kerinduan mereka. Di rumah tangga mereka Engkau yang memberkati. Memberkati anak-anak mereka, memberkati kesehatan mereka, dan memberkati seluruh kerinduan-kerinduan mereka. Kami bersyukur untuk
Anugerah-Mu bagi keluarga Bapak Loren Haposan Pangaribuan Ibu Esther Simajuntak dengan lahirnya anak mereka. Berkati anak ini pertumbuhan dan kesehatannya dan juga masa depannya setelah pemulihan kesehatan Ibu Esther. Kami doakan Roh-Mu yang berkuasa di dalamnya. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita memuji Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita angkatkan pujian ini sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi, securahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur lawatan Tuhan dan kami merasakan hadir-Mu di hati dan di hidup kami malam ini. Tuhan, sempurnakanlah itu bagi kami, sempurnakanlah itu di hati dan di hidup kami. Lewat firman-Mu, kami merasakan mujizat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang masih beribadah online, secara khusus buat para orang tua kami dan Bapak Ibu yang lain yang tidak memungkinkan hadir di gereja. Di kesempatan siang hari ini mari bersama kita mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 1, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Mazmur pasal 62 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7.
Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita sekalian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara, minggu ini merupakan puncak bulan P3Mi, di mana anak-anak kita memberikan tema iman di tengah kesulitan. Dalam hal ini digumuli untuk kita bisa menyikapi seluruh keadaan, peristiwa, dan kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Tidak dapat dipungkiri saudara-saudara bahwa memang wabah ini telah mengganggu seluruh kehidupan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, persekutuan kita, silaturahmi kita, pertemuan ragawi kita, dan banyak hal yang kita alami. Sesuatu yang di awalnya aneh, di awalnya begitu mencekam, dan sampai pada saat ini situasinya masih menakutkan bagi kita. Di situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini, saudara, bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana kita bisa menghadapinya dengan yakin? Tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain, saudara, bahwa di tengah-tengah kondisi yang sulit sekarang ini, Alkitab mencatat sebagaimana yang disampaikan oleh pemazmur Daud dalam pasal 62, dia katakan judulnya, saudara, perasaan tenang dekat Allah. Maka rahasia pertama sekali yang harus menjadi pegangan hidup bagi kita menghadapi situasi-situasi sulit, bukan saja pandemik, tetapi semua keadaan sulit dalam hidup adalah dekat dengan Tuhan. Rahasia pertama yang harus kita pegang dan yang terus-menerus kita gumuli, kita imani, kita lakukan, kita terus kerjakan dalam hidup adalah mendekatkan diri kepada Allah. Pemazmur berkata hanya, bukan pada yang lain. Hanya, bukan salah satu. Tetapi dengan tegas ini menunjukkan pada sebuah penekanan pasti bahwa ketenangan, bahwa kedamaian, bahwa keyakinan menjalani hidup di situasi yang apapun hanya dekat Tuhan. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan tenang di dunia ini, saudara. Kalau saya ulangi pernyataan saya atau khotbah-khotbah saya yang lalu-lalu, bukan jabatan jaminannya, bukan harta benda jaminannya, bukan apa yang saudara punya jaminannya, bukan apa yang kita dapat lakukan, bukan apa yang dapat kita raih, tetapi jaminannya adalah Tuhan. Tuhan, tidak ada yang. Sehebat apapun manusia, dia tetaplah terbatas. Sehebat apapun seseorang, tetaplah dia orang yang terbatas. Tetaplah dia orang yang berkekurangan. Tetapi sebagaimana keadaan manusia dalam kelemahannya, ketika dia berserah kepada Allah, dia mendapat kekuatan. Selemah apapun, sekecil apapun, sebagaimana rendahnya pun keadaannya dalam pandangan manusia, tetapi ketika dia berserah kepada Allah, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan untuk melewati hidupnya secara luar biasa. Saudara, pasti kita sudah paham bahwa
Hidup itu tidak ada yang tidak melalui riak-riak. Hidup itu pasti menghadapi yang namanya gelombang. Hidup itu pasti yang menghadapi namanya badai. Badai kecilkah? Badai besarkah? Tapi hidup pasti diperhadapkan kepada. Lalu bagaimana kita bisa melihat bahwa ada rencana Allah yang baik di balik semua? Kita boleh belajar dari Ayub dalam segala cobaan, godaan, dalam segala penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dia tidak lupa bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Dan saya sangat percaya saudara, dalam doa kita yang terus-menerus dan secara berkesinambungan, kita percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan segalanya bagi kita. Asal kita dekat dengan Tuhan. Amin saudaraku. Kita secara ragawi jauh sekarang. Bertemu tidak saling salam. Kita hanya dihubungkan oleh elektronik, virtual. Segala sesuatu lebih pada virtual. Di gereja kita pun sekarang sudah dilaksanakan konferensi secara virtual. Ibadah virtual. Namun itu pun kita patut syukuri. Sebab itu adalah hikmat yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang berhikmat untuk kita nikmati. Tetapi saya percaya juga saudara, dalam relasi pergumulan, dalam hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, baik dalam keluarga-keluarga, para suami ingatkanlah seluruh keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Orang tua kami yang kami kasihi di dalam Tuhan yang masih beribadah harus di rumah, karena konon kata para ahli yang usia 60 tahun ke atas lebih rentan. Enggak usah kuat. Tetaplah waspada, betul. Tetapi di atas segala usaha yang bisa manusia lakukan, berserah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan. Bagaimana kita kemudian bisa tenang di situasi yang kita hadapi yang sulit sekarang? Tidak ada rahasia selain dekat kepada. Kedekatan itu apa, saudara? Pemazmur menggambarkannya begini. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, dalam kesempatan yang sangat indah, sangat luar biasa, melalui anaknya, hambanya, kami diberi kesempatan untuk melakukan ziarah ke Yerusalem tahun 2018 yang lalu. Bahwa memang pegunungan-pegunungan itu seluruhnya adalah bukit batu. Dan tentunya itu menjadi sebuah ekspresi iman yang dinyatakan oleh Daud, bagaimana dia menggambarkan bahwa seperti gunung batu yang tinggi itu melindungi dia dari serangan-serangan musuh. Saya yakin saudara, kalau hanya senjata-senjata biasa tidak akan menghancurkan gunung batu yang begitu besar dan tinggi-tinggi. Dan itu luar biasa. Maka pemazmur mengekspresikan, dalam hal ini Daud mencoba mengekspresikan bahwa seperti gunung-gunung yang tinggi ini, yang besar ini, melebihi inilah Tuhan melindungi saya sebagai benteng pertahanan dalam hidup dia. Sebab dia memang mengalami bagaimana Tuhan menolongnya, bagaimana Tuhan membuatnya masyhur, bagaimana Tuhan membuatnya luar biasa, bagaimana Tuhan membuat Daud itu sangat ditakuti sampai hari. Ketika kami menyeberang ke Jordania, bertemu dengan tour guide di situ, dia memberi pesan. Mohon simbol bintang Daud itu jangan dipakai. Tour guide-nya sudah mengingatkan, bintang Daud jangan. Karena mereka begitu marah mendengar dan begitu emosi kalau sudah melihat ada simbol-simbol bintang Daud. Salib, no problem.
Salib tidak apa-apa. Karena apa saudara? Karena begitulah mereka melihat bahwa Daud yang luar biasa bisa menaklukkan Timur Tengah. Siapa yang tidak ditaklukkan oleh Daud? Maka mereka bilang, salib boleh, besar-besar tidak apa-apa. Tetapi kalau bintang Daud, jangan. Jadi oleh-oleh yang dibeli di tanah Israel berupa bintang Daud, baik dari cincin segala macam, kami ditegaskan, jangan pakai. Bahwa Tuhan membuat Daud begitu luar biasa oleh karena dia tahu bahwa dalam Tuhan dia mendapatkan ketenangan dan Tuhan membuatnya kokoh berdiri, tidak goyah. Tidak goyah. Menghadapi apapun Daud tidak pernah khawatir, Daud tidak pernah gentar, Daud tidak pernah kalah, dia tidak pernah mundur. Tetapi dia memenangkan seluruh peperangan. Daud luar biasa. Tidak pernah Daud kalah berperang. Tapi Daud hanya kalah kepada apa? Seleranya sendiri, dirinya sendiri, keinginannya sendiri. Kalau di dalam peperangan Daud tidak pernah kalah. Tidak ada strategi Daud yang gagal. Tidak. Maka Daud begitu ditakuti. Mendengar nama Daud, semua orang kalah. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Perbandingan yang tidak sebanding. Ribuan dengan laksa. Kita mungkin hanya mendengar istilah sekarang paling miliar dan triliun. Laksa masih di atas triliun. Dan itulah perbandingan yang luar biasa tentang itu. Apa rahasianya buat Daud, saudara? Tuhan tempatku berlindung. Jangan berlindung di balik pikiranmu. Jangan berlindung di balik apa yang kau punya. Jangan berlindung di balik apapun keadaan dunia. Jangan berlindung di balik apapun yang ada di dunia ini. Tapi berlindunglah kepada Allah. Supaya kamu tenang. Amin, saudara. Keadaan kacau, kacau balau pikiran, kacau balau hati kita, kacau balau perasaan kita, itu seleranya iblis. Itu yang dia mau, itu yang dia inginkan. Dan dia memang merancang dan berjuang terus-menerus menggoda, supaya kita goncang, supaya kita sulit, supaya kita bisa berantem. Maka kalau terjadi perpecahan-perpecahan, saudara, itu berarti kita sedang diperalat iblis, membiarkan iblis bekerja, dan kita sedang memberikan keleluasan bagi dia. Kenapa? Berlindung kepada bukan Allah saja. Tetapi ketika berlindung pada Allah saja, Alkitab berkata tidak akan goyah. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saya percaya, saudara, dalam perjalanan pelayanan kita, dalam persekutuan kita di GMI Sungai Yordan, ini titik terakhir buat kami. Minggu kemarin saya sudah pamit secara online, tapi hari ini saya masih beri kesempatan. Sebuah kehormatan kalaupun saya masih harus, saya diberi kesempatan ini. Maka ini menjadi kesempatan yang mau saya tegaskan. Berlindunglah kepada Tuhan, saudaraku. Supaya kita teguh dalam pendirian. Berlindunglah kepada Allah. Berlindunglah kepada Tuhan. Berlindung kepada Dia. Saya sangat percaya persekutuan di gereja ini akan semakin utuh. Semakin utuh. Bersama dengan hamba Tuhan yang baru, Pendeta Ompon Tambunan beserta dengan istri, Pendeta Rinde Siregar dan Guru Injil Pontinus Tambunan. Saya rindu pelayanan di gereja ini semakin bertumbuh. Kalau bicara soal kesaksian, pengalaman, hati saya, saudara, GMI Sungai Yordan ada di hati saya. Saya harus ulangi dan sampai kapanpun saya harus sampaikan, saya berangkat dari sini untuk mencapai apa yang saya miliki saat ini. Saya di sini, saya berangkat dari gereja ini untuk sekolah pendeta, dan saya sudah menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa pengorbanan Bapak Ibu tidak sia-sia. Saya sudah jadi pendeta, bahkan sudah menjadi gembala sidang di gereja yang sudah menyekolahkan saya. Dan itu adalah sebuah kehormatan bagi saya. Dalam segala perjalanan hidup saya tahu banyak kekurangan, dan doa saya adalah Tuhan mampukanlah saya melakukan tugas di tempat yang baru yang Tuhan percayakan, tanah Kanaan baru
yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dan saya sangat percaya saudara berlindung kepada Allah. Saya mengutip satu ayat dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Dan ayat ini adalah ayat yang mewarnai seluruh perjalanan hidup saya dalam panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada. Janganlah kamu menjadi hamba uang yang menyerahkan, melegalkan atau mengutamakan uang dalam pelayanan, dalam hidup ini. Bukan saudara, kita tidak pernah menjadi hamba uang, tetapi kita tetap menjadi hamba Tuhan. Karena Allah telah berfirman, dan ini saya imani di sepanjang hidup saya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya penuh pemeliharaan Tuhan, dan saya juga yakin betul ketika kita mengimaninya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan berjanji memelihara kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada, saudara. Tidak. Apapun boleh direka-rekakan manusia, yang jahat boleh direka-rekakan manusia, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Tuhan tidak pernah jauh daripadamu. Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ada menolong kita. Maka yakinlah sepenuhnya, berserah diri sepenuhnya. Kita percaya penuh pada pertolongan Tuhan, dan kita nikmati anugerah Allah. Bersama dengan Allah, kita akan tenang. Walau badai sekalipun menghampiri. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Bila firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Betul Tuhan, bahwa hanya pada Allah saja kiranya kami tenang. Sebab Engkaulah tempat pengharapan kami, gunung batu keselamatan kami, kota benteng kami, tidak akan goyah kami. Oleh karena keadaan apapun di sekeliling kami. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, lawatlah kami. Tuhan, pelihara kami. Kami sungguh percaya firman-Mu yang sudah berbicara bagi kami, bahwa Engkau sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kami. Sertailah kami di sepanjang hidup kami, dan biarlah firman-Mu sungguh menjadi pengharapan yang abadi bagi kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, meresponi firman Tuhan, mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, dari nyanyian kita nomor 164, jemaat saya undang bangkit berdiri. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat,
Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Kita berdoa-doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab Dialah pengharapanku. Gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bersandar dan berharap kepada Allah. Jalanilah hidupmu dengan berpegang kepada firman-Nya, bahwa Ia sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk bersak teduh. Shalom Bapak Ibu. Izinkan saya untuk menyampaikan kata perpisahan kami bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun saya sendirian, tidak didampingi oleh istri dan anak-anak karena situasi, kiranya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan. Selama 3 tahun kami melayani di GMI Sungai Yordan, kami dalam keadaan sehat. Kami tidak sakit dan kami tidak menjadi beban gereja. Oleh karena Tuhan memberkati kami. Itu juga karena kami percaya bahwa Bapak Ibu terus mendoakan kami. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh majelis atas dukungannya, atas kerjasamanya, atas seluruh masukan-masukan, atas seluruh pelayanan kita
selama 3 tahun di gereja kita. Kiranya ke depan pelayanan kita, pelayanan gereja kita semakin diberkati Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap perhatian dan kasih sayang yang sudah dinyatakan bagi kami. Dengan berbagai cara, kami terima semua sebagai proses pendewasaan bagi kami. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah mendoakan kami, yang sudah mendukung kami, dan yang sudah mengekspresikan berbagai hal dalam relasi-relasi kita di GMI Sungai Yordan, dan kami belajar banyak. Kami berdoa dengan sepenuh hati seperti yang sudah sampaikan di khotbah saya. Kami datang ke gereja ini dengan cinta untuk melayani, oleh karena kami sudah menikmati kasih sayang Tuhan melalui gereja ini, dan kami pun meninggalkannya juga karena kami mencintai gereja ini. Kami rindu persekutuan di gereja ini semakin baik, semakin utuh, dan semakin diberkati Tuhan. Bersama hambanya Bapak Pendeta Ompon Tambunan, Ibu Pendeta Rinde Siregar, dan juga Guru Injil Pontinus Tambunan, pelayanan di gereja kita semakin diberkati Tuhan. Saya percaya lebih daripada dukungan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada saya, akan tetap dan mendukung hamba Tuhan yang melayani di gereja ini untuk kemajuan kita bersama. Mohon maaf jika sikap, tutur kata, perbuatan, pelayanan kami tidak menyenangkan hati Bapak Ibu, tidak memuaskan keinginan Bapak Ibu. Mohon maaf juga kalau istri saya dalam sikap, perkataan, perbuatannya tidak menyenangkan hati Bapak Ibu. Mohon maaf juga untuk jika sikap anak saya, Felix Benaya dan Karisa Abigail, juga tidak menyenangkan bagi Bapak Ibu. Kami percaya bahwa ke depan kami akan semakin, kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami semakin bijak dalam setiap kehidupan untuk pelayanan ke depan. Spesial saya menyampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak Lay Leader yang sudah mendukung pelayanan kami di gereja kita, untuk seluruh dukungannya, dan buat anak kami John Fisher yang selama pandemi COVID-19 ini yang selalu setia untuk membuat pelayanan online kita ini berjalan sampai pada saat ini. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua, dan salam hormat dari kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mohon maaf jika pada hari ini Pak Pendeta Ompon belum bisa hadir bersama-sama dengan kita, oleh karena kita mau menerapkan protokoler kesehatan COVID-19. Beliau datang dari daerah, dan supaya penyesuaian segala sesuatu untuk kesehatan kita dan beliau, kenyamanan kita bersama. Beliau sudah sampai di Bekasi, tapi 14 hari ke depan beliau masih akan isolasi mandiri untuk siap melayani kita bersama-sama nantinya. Itu saja informasi tambahan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami akan berangkat tanggal 28 dari Pastori pukul 9 menuju pelayanan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Pendeta Tomuan Simarmata yang kami kasihi, yang kami hormati, kami atas nama seluruh majelis, seluruh jemaat GMI Sungai Yordan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanannya selama 3 tahun di Gereja Metodis Indonesia Sungai Yordan. Kita juga yakin dan percaya bahwa saat ini Tuhan Yesus mengutus Bapak Pendeta untuk melayani di Gereja Metodis Indonesia Sola Gracia di Tangerang. Kiranya pelayanan Bapak Pendeta di GMI Sola Gracia di Tangerang lebih
dipakai luar biasa oleh Tuhan, dan melalui pelayanan Bapak Pendeta, GMI Sola Gracia di Tangerang semakin maju, dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Pendeta, kami atas nama seluruh majelis, seluruh jemaat, banyak juga hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapak Pendeta selama melayani di GMI Sungai Yordan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga Bapak Pendeta, perjalanannya untuk tanggal 28 Juli 2020 kita bersama-sama akan memberangkatkan Bapak Pendeta dari Gereja Metodis Indonesia sampai di tempat pelayanan yang baru dengan sukacita, dengan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, selamat jalan Pak Pendeta, selamat melayani di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.